Sebelum masuk ke video yang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya bagi saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Chelsea Aurelia dari Farmasi Angkatan 2025 dengan NIM 202506020078 dan SID yaitu 12025001477. Video ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas kimia dasar, yaitu tugas untuk membuat video interaktif mengenai materi pH dan juga asam basa. Selamat menyaksikan! Teh, kemarin di sekolah aku baru dapat materi tentang asam basa dan pH nih. Tapi masih bingung, bisa jelasin nggak apa itu pH dan hubungannya dengan asam basa? Jadi, apa sih pH itu? pH adalah sebuah ukuran keasaman atau kebasaan suatu zat. Jadi, kita bisa mengetahui sifat zat tersebut asam atau basa dari rentang pH-nya. Untuk rentang pH 0 sampai 6, zat tersebut bersifat asam. Rentang 7 bersifat netral. pH dengan rentang 8 sampai 14 bersifat basa. Dan untuk alat pengukur pH biasanya menggunakan pH meter. Tapi, itu cuma konsep dasar tentang pH. Mau tahu yang lebih lanjut tentang pH dan konsep asam basa? Yuk nonton video ini sampai akhir! Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu nih, kalau ada 3 tokoh besar yang menjadi pencetus dan juga menjadi dasar mengenai konsep asam basa. 3 tokoh tersebut adalah Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk Arrhenius mengatakan bahwa asam itu sebagai pemberi H+ di dalam air. Sedangkan basa sebagai pemberi OH- di dalam air. Jadi, untuk Arrhenius ini lebih menekankan pada pelepasan H+ dan juga OH- di dalam air. Dengan netralisasinya yaitu H+ ditambah OH- menjadi H2O. Itu untuk reaksi netralisasinya. Selanjutnya, untuk Bronsted-Lowry, perlu dicatat juga, Bronsted-Lowry ini berarti ada 2 orang yang berbeda, di mana berdasarkan Bronsted dan juga Lowry, asam itu sebagai donor H+ atau proton. Sedangkan basa sebagai penerima atau aseptor H+. Jadi dia yang menerima H+ atau menerima proton. Dan untuk reaksi netralisasinya lebih menekankan pada perpindahan proton. Selanjutnya untuk Lewis, dia mengatakan bahwa asam sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan basa sebagai pemberi pasangan elektron. Jadi kalau misalnya Lewis ini lebih menekankan pada penerima dan pemberi elektron atau OH-. Sedangkan kalau Bronsted-Lowry, dia lebih menekankan pada donor atau penerima atau aseptor itu H+. Jadi kalau misalnya Bronsted-Lowry ini lebih menekankan pada H+, sedangkan Lewis ini lebih menekankan pada elektron atau amines. Dan untuk netralisasinya, itu ialah pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kekuatan asam dan basa. Tahu nggak sih kalau misalnya asam dan basa itu saling bersaing untuk memperebutkan proton? Sehingga proton bergerak dari asam lebih kuat ke basa yang lebih kuat. Dan ketika pergerakan tersebut terjadi, akan dihasilkan pula yang namanya asam lemah dan basa lemah. Itulah konsep dasarnya. Nah, karena peristiwa tersebut, asam kuat dan juga basa kuat akan terdisosiasi sempurna di dalam air, sehingga menghasilkan elektrolit kuat. Sedangkan basa lemah dan asam lemah hanya terdisosiasi sebagian di dalam air. Makanya, ada yang dinamakan asam konjugat dan juga basa konjugat. Setelah aku jelasin panjang lebar kayak gini, ada yang tahu nggak sih kenapa satu asam bisa lebih kuat daripada asam lainnya? Aku hitung sampai 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke, aku bakal jelasin nih.
Jadi, kekuatan asam atau Ha itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ialah kekuatan ikatan Ha yang diukur dengan energi disosiasi ikatan atau D. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh yang namanya polaritas ikatan Ha. Yang semakin besar elektronegativitas atom A, maka semakin mudah juga elektron untuk berpindah. Sehingga H+ lebih mudah untuk dilepas. Jadi, semakin lemah dan semakin polar ikatan Ha, maka semakin kuat juga asamnya. Tahu nggak sih, kalau air itu unik banget loh. Air istilahnya itu dua muka. Dia bisa jadi asam, juga bisa jadi basah. Nah, di dalam disosiasi air, itu bakal hasilin yang namanya H3O+ dan juga OH-. Dimana, kalau kita lihat di konstanta nilai kali ion air atau Kw, itu pada derajat 25 derajat Celcius, atau bisa dibilang suhu kamar, nilai Kw-nya itu ialah 1 kali 10 min 14. Nilai Kw ini penting banget buat kita ingat. Kenapa? Karena akan ada aplikasi rumus yang membutuhkan nilai Kw. Dan jika nilai Kw-nya itu tidak diketahui, umumnya kita menggunakan Kw-nya itu 1 dikali 10 min 14. Atau pada suhu 25 derajat yang bisa disebut juga sebagai suhu kamar. Nah, kalau misalnya kita udah tahu definisi sederhana dari pH di video sebelumnya, yang paling awal itu loh, sekarang kita bakal bahas definisi pH secara lebih kompleks. Coba deh kalian ingat-ingat lagi apa definisi pH secara sederhana. Aku kasih waktu selama 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lanjut definisi pH yang lebih kompleks. Jadi, pH itu adalah sebuah ukuran keasaman yang berbasis dari logaritma konsentrasi H3O+. Yang dimana kalau ditulis dalam rumus, dia dapat dirumuskan sebagai pH sama dengan min log H3O+. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari pH sebuah keasaman suatu zat. Jadi kalau misalnya zat itu asam, kita biasanya pakai rumus ini. Nah, tapi gimana kalau zat itu basah? Nah, kalau zat itu basah, kita bisa pakai hubungan antara pH dan juga minus pOH. Di mana pH ditambah pOH itu akan menghasilkan hasil yang bisa dibilang pasti, yaitu 14. Dimana cara mencari pOH ialah min log OH-. Ya kurang lebih sama lah dengan H+, cuman bedanya di bagian kurungnya itu. Kalau misalnya yang H+, dia kan min log H+. Kalau yang OH- atau yang basah, itu min log OH-. Nah, tapi kalau misalnya yang OH- itu kan dalam bentuk pOH. Jadi kita harus cari lagi pH-nya dengan cara yang tadi. Yang dimana pH ditambah pOH sama dengan 14. Jadi, pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, selanjutnya kita bisa masuk nih ke interpretasi cara nyata. Atau ya bisa dibilang pengukuran secara nyatanya lah. Nah, ini tuh berkaitan dengan rentang pH yang udah dijelasin sebelumnya juga. Yang dimana simpelnya, kalau pH di bawah 7, itu berarti zat tersebut bersifat asam. Kalau pH-nya 7, netral. Kalau misalnya pH-nya di atas 7, berarti dia bersifat basah zatnya. Nah, contoh nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itu adalah asam lambung. Asam lambung kan pH-nya ya kurang lebih 1. Kalau air murni pH-nya 7, amonia itu pH-nya kurang lebih 12, terus NaOH pekat itu pH-nya 14. Tadi itu kan baru pengaplikasian pH secara general ya, yang dimana semua orang pasti tahu dong. Tapi kalau secara spesifik, yang dimana anak-anak farmasi wajib tahu, itu kira-kira apa sih? Ya, jawabannya ialah pH biasa digunakan untuk pengontrolan kualitas sebuah sediaan. Mau itu krim, salep, injeksi, maupun yang diminum secara langsung atau oral.
supaya keamanannya itu terjamin. Dan ketika sampai di tangan konsumen sudah mendapatkan produk yang benar-benar baik. Karena kalau misalnya pH-nya itu tidak diukur secara pasti, tidak dikalibrasi secara terus-menerus, tidak dikontrol lah istilahnya, dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang sudah ditentukan, tentunya akan menyebabkan beberapa hal-hal yang tidak diinginkan oleh tubuh, yang tidak diinginkan oleh kita semua, yang dapat membahayakan konsumen. Ya, contoh sederhananya ialah iritasi. Bayangin, sediaan kalian itu pH-nya tidak sesuai dan bisa menyebabkan iritasi jika diaplikasikan di kulit. Ya, secara topikal lah bisa dibilang. Nah, kalau misalnya kita sendiri yang merasakan, kita pasti akan merasa kesal dong dengan para farmasis yang sudah merancang sediaan tersebut dan ternyata tidak sesuai pH-nya, yang malah berakibat fatal bagi kulit kita. Nah, sebagai farmasis, kita harus menempatkan diri sebagai konsumen. Bayangin kalau misalnya kita juga mendapatkan sediaan dalam hal seperti itu, dan kita mendapatkan dampak buruknya, yaitu iritasi kulit. Kita pasti kesal, kita pasti marah, dan tentunya kita pasti akan menyalahkan farmasis. Nah, makanya perlu banget yang namanya pengontrolan pH, perlu banget yang namanya pengukuran pH, supaya sediaan tersebut terjamin kualitas dan keamanannya. Dan ketika diaplikasikan atau digunakan, itu tidak membahayakan dan malah dapat membantu. Nah, pH juga itu perlu banget diukur. Kenapa? Karena turut membantu dalam mengontrol laju pelepasan obat dan meningkatkan khasiatnya. Jadi kalau misalnya kita ada obat nih, kita harus ukur dulu berapa sih pH-nya dan berapa pH yang pas bagi obat tersebut, sehingga ketika konsumen meminum obat kita, obat tersebut dapat masuk di dalam tubuh dan dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Karena kan ya tubuh kita juga tersusun oleh pH-pH yang berbeda. Jadi kita perlu banget untuk mengetahui pH yang sesuai supaya khasiatnya lebih bagus. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat nih, apa ya alat yang biasanya digunakan untuk mengukur pH? Aku kasih waktu 3 detik deh. 3, 2, 1. Waktu habis. Jawabannya adalah pH meter. Buat yang masih salah buat ngejawab, mungkin bisa diulang lagi deh ke video paling awal. Jadi, selain pH meter yang digunakan untuk mengukur pH, biasanya kita juga menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa ini sering digunakan khususnya dalam titrasi asam basa. Ya, simpelnya adalah asam lemah yang berubah warna sesuai dengan pH. Di mana prinsip kerjanya adalah bentuk asam dan basa konjugat akan memiliki warna yang berbeda. Ya, kita kasih contoh praktisnya ya. Misalnya nih, ini ada suatu zat. Zat ini sebelum dititrasi dan ketika diberi reagen berwarna A. Dan setelah mengalami titrasi akan berubah warna menjadi B. Warnanya berbeda dong. Nah, perubahan warna ini biasanya juga menjadi tanda bahwa titrasi kita sudah selesai atau sebagai TAT, titik akhir titrasi. Umumnya, reagen yang kita gunakan itu berbeda-beda sesuai dengan rentang pH yang ingin kita tentukan. Misalnya, pada pH 4-6 kita bisa menggunakan reagen berupa metil merah atau metil red. Terus pada rentang pH 6-7 kita bisa menggunakan bromotimol biru. Terus pada rentang pH 8-10 kita bisa menggunakan fenovaltin. Ya, sebenarnya reagennya itu terserah kita juga mau menggunakan reagen apa, dan tentunya ada sebuah instruksi khusus lah untuk penggunaan reagen dan juga rentang pH serta perubahan warnanya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa searching nih atau browsing mengenai rentang pH dari sebuah reagen dan juga perubahan warnanya. Itu nanti bakal muncul trayek pH-nya dan juga bakal muncul juga perubahan warnanya kalau misalnya dia di situasi asam gimana, di situasi basa gimana. Jadi kalian bisa tahu nih pas kalian lagi titrasi, kira-kira senyawa ini udah mencapai titik akhir titrasi atau belum? Udah mencapai sifat yang sesuai dengan trayek pH atau belum? Begitu. Duh, capek juga ya belajar terus, tapi nggak apa-apa, materi kita masih banyak dan juga waktu kita masih banyak banget. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai
pH dalam larutan asam kuat dan basa kuat. Jadi asam kuat itu ada asam kuat monoprotik. Contohnya kayak HClO4, HCl ataupun HNO3. Yang dimana dia ini memiliki satu proton yang dapat terdisosiasi. Dan hampir 100% itu terdisosiasi dalam air atau disosiasinya itu sempurna. Dimana konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi awal asam. Dan konsentrasi Ha yang tidak terdisosiasi itu kurang lebih sama dengan 0. Nah, terus ada juga nih yang namanya asam kuat diprotik. Contohnya kayak H2SO4, yang dimana dia memiliki 2 proton. Proton pertama itu terdisosiasi hampir 100% atau terdisosiasi sempurna. Dan proton kedua itu hanya sebagian saja yang terdisosiasi. Proton kedua itu ialah HSO4- yang berubah menjadi SO4 2-. Di mana perhitungan pH ini jauh lebih kompleks dibanding monoprotik. Jadi perhitungan pH diprotik itu kompleks daripada monoprotik. Karena ya protonnya ada 2, tentunya lebih perlu effort dong buat menghitungnya. Nah, terus ada juga basa kuat yang kayak dijelasin sebelumnya deh. Itu basa kuat, aku tekanin lagi, merupakan senyawa ionik yang larut di dalam air dan terdisosiasi 100% menjadi kation logam alkali atau N+ dalam ion OH-. Jadi ya secara kompleksnya yang tadi itu ialah pengertian basa kuat. Kalau misalnya mau secara sederhana itu ada di video sebelumnya. Ya kalian bisa buka-buka lagi deh. Begitu semuanya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke materi yang menarik nih, yaitu tentang pKa dan Ka. Ka itu ialah konstanta konsentrasi asam, yang dimana menunjukkan kecenderungan asam melepaskan proton. Dan pKa itu diperoleh dari min log Ka itu sendiri. Ya, kalau misalnya pKa-nya itu lebih kecil, itu tandanya asamnya itu lebih kuat. Sedangkan kalau pKa-nya itu memiliki nilai lebih besar, itu tandanya asamnya itu lemah. Ya, contoh sederhananya ialah HCl. HCl kan punya nilai pKa minus 6,3. Nah, artinya sangat kuat. Terus asam asetat. Asam asetat itu pKa-nya tuh bisa dibilang gede, yaitu 4,74, yang dimana merupakan asam lemah. Terus untuk metanol. Metanol itu pKa-nya lebih gede lagi, yaitu 15,54, yang menunjukkan bahwa metanol itu merupakan asam yang sangat lemah. Nah, terus aku mau tekanin sedikit lagi nih tentang asam lemah. Jadi, aku tekankan sedikit lagi supaya nggak ada sebuah kekeliruan atau kebingungan. Asam lemah itu merupakan asam yang hanya terdisosiasi sebagian. Jadi berbeda ya dengan asam kuat yang terdisosiasi secara sempurna. Nah, itu harus banget diingat karena penting banget, nggak kalah penting dari nilai pKa dan juga Ka. Oke? Nah, ini nih sebenarnya bukan materi, tapi lebih ke info penting. Jadi, kalau kalian ingin menentukan pH larutan asam lemah dengan pendekatan kesetimbangan, kalian bisa menggunakan metode yang disebut sebagai tabel ICE atau ICE dan konstanta kesetimbangan Ka. Ya, cara singkat penggunaannya adalah pertama, identifikasikan dulu itu merupakan senyawa asam atau basa. Terus tentuin nih reaksi utamanya. Kalau udah, kita bisa buat tabel ICE. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan persamaan kesetimbangan, lalu hitung deh konsentrasinya untuk menentukan pH-nya. Mudah banget kan? Nah, tenang aja. Pada bagian kali ini tentunya jauh lebih singkat nih daripada sebelumnya. Dan hanya akan disinggung 1-2 kali dan kemudian akan ada keterkaitan antara satu dan lainnya juga. Jadi harus didengerin baik-baik ya. Nah, jadi hal pertama yang akan aku singgung ialah mengenai reaksi netralisasi yang sempat disinggung juga di video sebelumnya. Nah, reaksi netralisasi itu adalah reaksi antara asam dan juga basa yang kemudian akan hasilin air dan juga garam nih. Dan kemudian ada juga yang namanya efek ion sejenis. Efek ion sejenis itu ialah keberadaan ion konjugat
yang kemudian akan menekan disosiasi asam lemah sehingga akan mempengaruhi pH-nya. Kemudian ada juga yang gak kalah penting dan tentunya ada di tubuh kita nih, yaitu buffer. Buffer itu ialah campuran asam lemah dan juga basa konjugat sehingga dapat turut menjaga kestabilan pH. Contohnya ialah sistem darah manusia. Nah, sistem darah manusia itu menggunakan buffer loh teman-teman. Buffernya itu apa sih? Buffernya itu ialah H2CO3 atau HCO2- yang berguna untuk menjaga pH darah manusia dalam keadaan setimbang, dalam keadaan netral, yaitu kisaran 7,4. Jadi pH darah kita itu bukan pH yang asam banget, bukan yang basa banget, jadi netral, seimbang. Gitu teman-teman, pH itu perlu diseimbangkan juga oleh namanya buffer. Perlu dijaga juga kestabilan pH-nya. Jadi tidak akan mempengaruhi hal-hal buruk juga di dalam tubuh kita kalau misalnya tubuh kita ini ada buffernya. Gitu teman-teman. Nah, penekanan sedikit nih tentang buffer tadi. Jadi buffer itu dia benar-benar berguna untuk menjaga pH dalam keadaan stabil meski ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Jadi pH-nya itu tetap stabil, tetap sesuai dengan rentang pH yang diinginkan. Nah, selanjutnya kalau ngomongin tentang asam basa dan juga pH, pastinya berkaitan erat dengan persamaan Henderson-Hasselbalch atau ya biasanya rumus praktis lah yang digunakan untuk menghitung pH buffer. Nah, untuk rumusnya ada di video berikut ini. Nah, untuk rumusnya itu ialah pH sama dengan pKa plus log basa konjugat dibagi dengan asam lemah. Jadi, ini adalah rumus pH untuk menghitung pH buffer. Di mana pKa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah sebuah perhitungan yang harus dicari dengan pKa sama dengan min log Ka. Nah, ingat juga nggak sih waktu tadi juga sempat disinggung tentang titrasi. Titrasinya yaitu titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa itu sebenarnya merupakan sebuah titrasi yang melibatkan kombinasi dari asam kuat atau lemah dengan basa kuat atau lemah. Makanya namanya titrasi asam basa. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya kurva titrasi yang merupakan grafik yang berisi pH versus volume titrat yang akan menunjukkan titik ekuivalennya. Biasanya untuk menggambar kurva titrasi supaya lebih rapi dan presisi, kami atau anak-anak farmasi menggunakan yang namanya milimeter block. Nah, ada beberapa istilah nih yang pastinya harus kalian ketahui buat lebih bisa menangkap atau mempelajari mengenai materi asam basa dan juga pH ini, yaitu ada kelarutan terbatas. Kelarutan terbatas itu ialah senyawa ionik tertentu yang hanya larut sebagian sehingga sisanya mengendap. Terus ada juga kesetimbangan kelarutan yang dimana laju pelarutan sama dengan laju pengendapan. Lalu ada juga yang namanya KSP atau solubility product yang merupakan ukuran kuantitatif kelarutan senyawa ionik. Nah, KSP ini merupakan hasil kali konsentrasi ion pada kesetimbangan. Lalu ada juga yang namanya efek reaksi samping. Efek reaksi samping itu dapat mengubah kelarutan nyata, misalnya pembentukan kompleks. Terus yang KSP tadi, itu sedikit catatan, kalau semakin kecil nilai KSP-nya, maka senyawa tersebut semakin sukar larut. Dan juga ada yang namanya tabel KSP. Tabel KSP itu dia menunjukkan perbedaan kelarutan antar senyawa ionik. Lalu ada juga nih istilah yang namanya ion sejenis, yang dimana dia menurunkan kelarutan atau kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Terus ada pH rendah atau asam, yang dimana akan meningkatkan kelarutan garam dengan anion basah. Ada juga yang namanya ion kompleks, yang akan meningkatkan kelarutan dengan membentuk kompleks stabil. Ada juga nih istilah yang namanya amfoterisme atau zat bisa larut dalam asam maupun basah. Contohnya kayak AlOH2. Terus ada juga yang namanya presipitasi yang terjadi jika konsentrasi ion melebihi kelarutan atau IP lebih besar dari KSP. Terus ada 3 kondisi utama dari presipitasi ini, yaitu ada IP lebih besar dari KSP, endapan akan terbentuk, IP sama dengan KSP berarti jenuh atau setimbang.
Yang kemudian ada IP lebih kecil dari KSP, itu artinya larutan tak jenuh. Nah, selanjutnya ada juga nih yang namanya presipitasi selektif atau pemisahan ion berdasarkan kelarutan dengan reaksi tertentu. Dan juga ada yang namanya KSPA, itu ada tetapan kesetimbangan kelarutan dalam kondisi asam. Dan juga ada yang namanya analisis kualitatif dengan mengidentifikasi ion dengan memisahkan kation ke dalam 5 kelompok. Nah, sampai juga nih di pengaplikasian di bidang farmasi. Kalau sebelumnya kita udah jelasin mengenai pengaplikasian pH, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengaplikasian buffer. Untuk buffer di bidang farmasi sendiri, itu biasanya digunakan untuk menjaga pH obat cair, supaya obat tersebut tidak mengalami yang namanya degradasi dan selalu dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya juga untuk meningkatkan kenyamanan pasien, misalnya dalam pembuatan obat tetes mata. Obat tetes mata harus berada pada pH tubuh yaitu 7,4 supaya tidak menimbulkan rasa perih ketika digunakan. Sama halnya juga dengan injeksi. Nah, maka dari itu buffer di sini sangat berperan agar pH pada obat tetes mata maupun injeksi selalu berada dalam pH stabil yaitu 7,4 dalam pH tubuh agar digunakan pasien dapat merasa nyaman dan juga tidak menimbulkan perasaan tidak enak maupun perih. Selanjutnya ada juga yang namanya untuk mengontrol pelepasan obat. Buffer di sini digunakan dalam formulasi tablet atau kapsul untuk memastikan obat larut pada pH tertentu di saluran cerna. Jadi bisa dibilang obat tersebut khasiatnya dapat ditingkatkan juga sama halnya dengan pH. Di sini buffer sangat berperan untuk menjaga kestabilan pH-nya supaya ketika berada di dalam tubuh, obat dapat lebih mudah untuk dicerna dan sesuai dengan pH yang terdapat di tubuh. Nah, untuk asam basa, itu ada penerapan di bidang farmasinya itu untuk menjaga stabilitas obat, terus absorpsi obat supaya obat lebih mudah diserap oleh tubuh. Terus ada juga untuk formulasi tablet eterik, contohnya kayak ada obat yang dilapisi oleh senyawa tertentu agar tidak larut di lambung yang pH-nya asam tetapi larut di usus yang pH-nya basa sehingga target penyembuhannya itu lebih tepat, lebih sesuai. Selanjutnya juga berguna dalam penggunaan titrasi asam basa. Penggunaan titrasi asam basa ini tentunya akan berguna juga dalam penentuan kadar zat aktif yang terdapat di dalam obat. Jadi gitu deh buat penjelasannya. Gimana? Udah paham belum? Kalau misalnya belum paham, bisa ditanyain lagi ya ke Cece atau bisa ulang video yang udah Cece kirimin. Gimana? Wah, makasih ya Ce buat penjelasannya. Aku jadi lebih paham tentang pH dan konsep asam basa. Apalagi ada penerapan di bidang farmasinya. Super keren dan buat aku jadi lebih tertarik sama jurusan farmasi. Iya, sama-sama ya. Bagus deh kalau misalnya membantu. Semangat untuk belajar. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Semoga bisa membantu dalam lebih memahami mengenai pH dan juga konsep asam basa. Sekian dan terima kasih.